aja ke PowerPoint, yaitu pertama tentang family. Nah, tetapi kali ini izinkan saya membahas dari sesuatu yang berbeda gitu ya. Dan di sini ada subtemanya yaitu foundation dan blessing. Oke, jadi kita cepat aja karena waktunya terbatas. Di kesempatan kali ini ketika kita membahas mengenai foundation ya, dan tahun lalu aku mendengarkan juga di video di Rock Ministry TV playlist KLC 2023 dan 2024, my brothers di sini menyampaikan tentang ngomongin foundation pelayanan lebih kepada why-nya. Kenapa sih kamu melakukan sesuatu? Why you are doing what you are doing. Ya, dan itu pernah dibahas ya, bro ya. Tapi izinkan saya membahas sesuatu pada siang kali ini yang saya dapatkan dari peremaan saya sendiri dengan Tuhan dan juga perjalanan hidup gitu ya. Walaupun nggak cukup waktu untuk menceritakan semuanya, tetapi saya ingin sekali membahas ini. Yaitu pertanyaan, why are you suffering in spite of doing the right things that you are doing? Kenapa kita leaders masih menderita, masih merasakan luka atau masih mengalami sesuatu yang gak enak, sesuatu yang diproses Tuhan, padahal kita sudah melakukan hal yang benar-benar gitu ya. Pernah gak sih kalian mengalami hal ini atau ada pertanyaan ini timbul di dalam pikiran Bapak Ibu gitu ya. Tuhan, aku sudah melakukan semuanya, aku sudah melayani generasi. Dan ngomongin pelayanan generasi, all out semuanya. Tapi kenapa aku harus mengalami proses sedemikian rupa? Kenapa aku harus mengalami masalah sedemikian rupa? Oke, kita akan belajar sama-sama secara sebentar. Dari seorang tokoh di Alkitab namanya Hizkia, Raja Hizkia. Saya assume semua di sini sudah tahu kisahnya. Nah, kita akan mengupas dan ketika saya merenungkan 2 Tawarik pasal 29 sampai 31 ini, it's amazing. Dan saya mau share dengan Bapak Ibu semua. Yang pertama, Raja Hizkia adalah seorang raja yang paham apa itu kebenaran. 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 2, kita baca sama-sama ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. 1, 2, 3. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Yes, umur 25 sudah menjadi raja dan dia di sini dibilang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, umur 25 tahun, umur yang masih sangat amat muda. Coba kita flashback umur 25 tahun kita ngapain? Ya, jujur aja umur segitu saya waktu itu masih dalam kehidupan masa lalu yang tidak baik-baik saja. Ya. Bapak saya juga tahu ya, pernah kesaksian juga di KLC 2 tahun lalu ya, dan semua orang, anaknya Pak RDS ternyata pernah begitu. Yes jawabannya, ya walaupun anak pendeta nggak ada yang sempurna Bapak Ibu ya, yang sempurna hanyalah Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, di sini dibilang dia umur 25 udah jadi raja, udah punya semuanya yang dia mau inginkan, tinggal just one click away. Tetapi dia memilih melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Masih umur 25. Next. Hizkia paham apa itu kekudusan, ya. Dia menguduskan kembali rumah Tuhan. Kita sama-sama udah tahu ceritanya bahwa leluhurnya ya setelah Daud, Salomo, turunannya hidup tidak di dalam Tuhan. Ya, dan sangat kacau bangsa Israel waktu itu, makanya Tuhan menghukum mereka. Dan di ayat 3 dan 4, ya ini yang terjadi. Hizkia paham apa itu kekudusan karena ia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Dan yang Hizkia lakukan, dia menguduskan kembali rumah Tuhan. Ya, apalagi sih yang Hizkia lakukan? Hizkia paham apa itu penyembahan.
2 Tawarik 29 ayat 29 sampai 30. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyi-nyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf melihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria lalu berlutut dan sujud menyembah. Hizkia tahu apa itu arti penyembahan. Enggak cuma itu doang. Hizkia paham apa itu mengucap syukur. Karena dia merayakan Paskah yang sudah sedemikian lamanya tradisi itu sudah hilang. Karena tingkah perilaku Israel mendukakan hati Tuhan. Mereka nggak lagi merayakan Paskah. Namun ketika Hizkia memimpin kembali, dia merayakan kembali Paskah. Karena itu peringatan, Paskah adalah peringatan bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Ya. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti tidak beragi atau Paskah pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mesbah-mesbah yang ada di Yerusalem. Juga semua mesbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Hizkia paham apa itu mengucap syukur. Dan yang terakhir, Hizkia paham apa itu memberi. Maaf ya, kita baca banyak ayat ya, it's okay ya. Ayat 2 dan 3. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja apa? Memberi sumbangan dari mana? Harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Jadi next, ya, Hizkia pasal 31-20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang di hadapan Tuhan Allahnya. Jadi kesimpulannya Hizkia Bapak Ibu sudah melakukan hidup dalam kebenaran, mengerti apa itu kekudusan, mengerti apa itu menyembah Tuhan, mengerti apa itu mengucap syukur, dan mengerti apa itu memberi. Tetapi kita lihat ayat berikutnya. 2 Tawarik 32. Setelah baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan terlepas kehidupan Hizkia yang paham apa itu kekudusan, memberi, paham apa itu penyembahan, tapi dia tidak luput dari masalah. Karena di ayat berikutnya musuhnya sedang menyerbu dia. Yang saya mau bilang begini, kita leaders, pelayanan generasi, rasanya sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi ketika kita diperhadapkan masalah, respon kita yang menentukan kedewasaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kita komplain atau apa kita berserah kepada Tuhan? Waktunya 5 menit lagi, tapi boleh minta 5 menit lagi ya, it's okay ya. Nah, ambil ya. maaf. Nanggung soalnya sambil. Dan next. Aku diberikan kesempatan untuk saat ini aku juga sambil bekerja di marketplace ya, di sebuah perusahaan di Jakarta. Dan ketika aku lagi meeting bulan lalu ya dengan salah satu di foto ini, bapak-bapak ini salah satunya adalah customer saya. Dan dia bercerita, kita meeting 2,5 jam ya, 30 menit ngomongin kerjaan, 2 jam ngomongin firman Tuhan. Asik, meeting sama pendeta beda bos. Enggak ya, karena dia sendiri yang open up. Intinya dia bilang begini,
Saya sudah capek yang namanya pelayanan. Saya sudah 30 tahun melayani Tuhan. Saya dulu aktif setiap hari di gereja, Pak. Tapi pas COVID, anak saya nomor 2 dipanggil Tuhan. Anak saya yang paling kecil mengidap penyakit autis. Tingginya 2 meter, beratnya 200 kilo. Karena dia harus minum obat yang menenangkan pikiran anaknya itu. Dan obat itu menaikkan nafsu makan. Dan dia bilang, saya ingat KKR Benihin di Jakarta. Saya beli tiket 1 orang 1 juta, saya beli 3 tiket. Saya bayar 3 juta. Bahkan kata panitia, Bapak ikut makan fellowship. Traktir ini Pak. Biar ada waktu sama Benihin. Saya bayar itu semua. Pas lagi altar call, saya gendong anak saya yang 200 kilo ini. Saya seret ke depan. Untuk dapat didoakan dan dapat kesembuhan. Tapi yang saya dapatkan 0. Dia bilang gitu. Hatinya penuh dengan kepahitan, kekecewaan. Dan saya pun Bapak Ibu, terlepas dari sudah aktif pelayanan di DPA, pelayanan sama Louis tahun lalu ya bro, bikin BU Camp, wah anak-anak Tuhan di jamah. Tapi tetap, saya juga mengalami proses yang berat dalam hidup saya. Tahun lalu saya hampir kehilangan segalanya, ya deposito keuangan karena sebuah peristiwa yang saya nggak bisa ceritakan. Dan ketika sudah aktif pelayanan itu, saya merenung, saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Aku udah melakukan semuanya. Dan tiba-tiba saya lagi di airport di Lampung, saya mendapat sebuah rema. Saya membayangkan begini. Bagaimana, kan dulu saya pas lagi baca ini dulu, pas saya lagi di airport tuh lagi baca tentang perjanjian lama ya. Bagaimana umat Israel mempersembahkan korban domba kepada Tuhan ya. Jadi saya bayangkan apa yang seekor domba rasakan ketika domba tersebut mau dipersembahkan. Singkat cerita Bapak Ibu, saya Google dan saya menemukan sebuah penelitian ini. Dan penelitian yang sama ini yang saya dapatkan, yang saya sharingkan ke Bapak ini. Dan dia matanya terbukakan, berkaca-kaca. Apa sih yang domba rasakan? Next. Ya, karena sekali lagi di Roma 12 ayat 1, kita semua sudah sama-sama tahu ayat ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Agar menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan. Bahasa Inggrisnya, your bodies as a living sacrifice. Seekor domba kalau dikorbankan setelah akan apa? Mati. Tapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kita nggak perlu lagi bawa domba ke sini, tetapi domba itu adalah kita sendiri. Makanya di sini dibilang living sacrifice, yang artinya apa? 24 jam hidupmu adalah persembahan, penyembahan bagi Tuhan. So that's why apa yang domba rasakan? That's the point. Apa yang domba rasakan ketika lagi mau dikorbankan? Ini dia judul researchnya. Bapak Ibu bisa Google juga. Emotional experience in sheep. Predictability of a sudden event lowers subsequent emotional responses. Intinya domba akan begitu amat sensitif. Dalam artian ada kenaikan di detak jantungnya. Atau kata lain dia akan begitu amat stres ketika diperhadapkan kepada 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, suddenness. Hal yang tiba-tiba saja terjadi. Saya bayangkan dengan cerita Bapak itu. Tiba-tiba saja terjadi, anaknya masuk rumah sakit dan dipanggil Tuhan. Yang berikutnya, apa yang domba rasakan? Dan merasa sangat stres ketika berhadapan. Yang kedua adalah unfamiliarity of an event. Sebuah peristiwa yang gak umum buat dia. Sebuah kondisi yang baru. Saya bayangkan Bapak itu lagi diperhadapkan ke situasi yang gak nyaman, harus gendong anaknya 200 kilo sampai maju ke depan. Dan yang ketiga, domba begitu amat stres ketika diperhadapkan kepada unpredictability. Sesuatu yang kamu gak bisa prediksi ke depan.
berapa banyak dari kita terlepas dari pelayanan yang sudah kita jalanin. Kehidupan benar yang sudah kita jalanin, kita menghadapi 3 hal ini. Benar bukan? Saya oleh tangannya yang mengalami, atau yang pernah mengalami, atau yang sedang mengalami. Hal yang tiba-tiba saja terjadi, mungkin saudaramu, orang terdekatmu dipanggil Tuhan. Hal yang gak nyaman, kamu ditempatkan di tempat yang baru, pelayanan yang baru, di keluarga yang baru, di kerjaan yang baru, dan kamu gak nyaman sekali. Atau kamu sedang bergumul ketakutan, besok keluarga aku makan apa? Aku mau kerja di mana? Masa depanku bagaimana? Tapi yang aku mau bilang, to wrap things off, untuk menutup ini semua sesi aku. Bapak Ibu belajar berserah kepada Tuhan, itulah persembahanmu yang sejati, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. God bless you. Ada satu kata yang sebenarnya kita itu waktu ngomong tentang community, kita bergelut dengan kata ini. Cukup. Sometimes kita susah untuk kemudian mengartikan apa sebenarnya kata cukup itu. Saya renungkan banyak tentang ini. Kita ada di dunia yang kita punya banyak contoh tentang membuat komunitas. Saya rasa semua kita kaya dengan pengajaran, kita kaya dengan perenungan, tapi seringkali masalahnya tuh juga di sini, action. Kita bisa lihat orang punya, kita berusaha untuk contohi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Tuhan punya sesuatu yang spesial. Buat saya ini tahun saya ke-7 Bapak Ibu di Rock. Iya. Dan tahukah, kita tahu tentang motor rock, tahu? Ada yang tahu? Apa? We help, kata help itu tuh powerful banget. Makanya saya mau tanya berapa banyak di sini yang lulusan teologi, MTH, STH, ada? Ada? Nggak ada? Please saya mau bilang beli buku ini. Nggak beneran. Nggak beneran. Supaya kita ngerti rock itu apa. Saya tahun ke-7. Dan saya tuh lihat rock tuh kaya banget. Beneran. Serius. Kemarin saya minta ke David untuk nganterin ke sekolahnya kita. Saya lihat luar biasa. Kita itu punya daya untuk bisa bergerak dengan lentur ke sana kemari. Dan itu ada di kita. Saya sebelumnya dari tahun 2000, hampir 18 tahun saya di Jakarta. Mau panggung yang kecil sampai panggung yang besar, sampai Gelora Bung Karno, I've been there. Tapi waktu saya masuk ke rock, saya menemukan sesuatu yang sangat esensi Bapak Ibu. Widya ada? Ada Widya? Enggak ada. Halo Dek. Dia tahu perjalanannya kita, masih kecil waktu itu ya. Zamannya saya tuh jam, jangkau anak muda, ketahuan lah umurnya. Sama-sama dengan Kak Semi, my mentor. Tapi waktu masuk ke sini saya lihat begitu kekayaan yang luar biasa. Boleh. Akhirnya Tuhan kasih satu lagu yang sederhana sebenarnya. Supaya kita bisa mengerti bahwa kita mau bikin apa saja, tapi kalau kita nggak mengerti kata cukup, kita akan susah. Kita akan coba banyak hal, kita coba lagi. Kita nggak berjalan mulai dari dasar doktrin kita. Kita butuh ngerti ini. Kalau nggak kita caplok sana, kita caplok sini, kita ngerti. Please, saya bukannya berusaha untuk menjual ini ya, kok. No, tapi please pulang baca ini. Beli. Pahami rumahmu. Pahami doktrinnya. Kalau nggak nanti kita menjawab tuh beda-beda. Jadi when it comes kita ngomong tentang komunitas, saya tidak punya waktu lebih banyak. Tapi mari sama-sama kita back to kata ini nih. Dan kata cukup ini kita bisa mulai waktu kita kenal identitas kita yang sebenarnya. Kalau enggak kita akan caplok contoh dan kita capek. Kalau kita kan beberapa bulan yang lalu kita ngomong tentang satu kata holiness, ya. Coba ngangguk-ngangguk dulu supaya saya tahu bahwa kita semua masih ada di rock yang sama. Gitu ya. Nah, ada satu ayat yang boleh buka Ibrani 12 ayat yang ke-12 sampai 15.
Oke, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Kemudian apa? Berusahalah hidup damai. Ini temanya kita ya. Dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kemudian jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Saya mau garis bawahi bahwa usaha kita untuk bisa terhubung dengan orang lain semuanya itu dimulai dari ayat yang sebelumnya itu. Kalau kita kenal dengan konteks dekat. Sebab itu apa? Kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah, luruskanlah jalan bagi kakimu supaya apa? Sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi apa? Tuhan mau kita sembuh dulu sebelum kita bangun hubungan dengan orang lain, berusaha hidup damai. Tuhan mau kita sembuh dulu sebelum kita bangun komunitas, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak, akan susah buat kita. Akan sangat susah. Makanya menjadi pemimpin komunitas selalu mulai dari dalam. From inside out. Saya waktu temukan ini, rekan-rekan yang terkasih. Saya latar belakang tuh nggak belajar bisnis, nggak dikelilingi dengan orang-orang yang hebat dan sebagainya. Apalagi waktu ke Papua di Sorong. So please kalau ke Sorong, kabarin saya. Kita ngobrol sama-sama sambil makan di pinggir pantai, ada ikan bakar dan sudahlah. Apa namanya? Tapi ada sesuatu yang menarik. Ini yang Tuhan buat dari seseorang yang begitu sederhana menyelesaikan S1 hampir 14 tahun. Gitu ya. Ini boleh dibuka? Tuhan kasih visi yang namanya sobat. Sobat itu sorong bersahabat. Karena kalau teman-teman bikin yang namanya, kalau cari hashtag, yang keluar tuh akan selalu sorong bajingan. Tahukah kita waktu kita sembuh, kita tuh punya exposure-nya tuh bukan cuma lihat gereja lokal. Kingdom mentality tuh kita lihat kota. Nah ini yang Tuhan lakukan, aduh. Kita bangun ini, yang terjadi saya bisa masuk untuk duduk dengan teman-teman GKI. Duduk ngobrol. Saya bisa coaching mereka tentang apa tuh leadership. Ngomong tentang mereka yang namanya keuangan. Nah rasanya Seven Spheres kita udah ngomong sudah berapa lama kita ngomong tentang 7 gunung yang mesti kita rebut. Dan Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih, kita bisa lakukan itu waktu kita kenal yang namanya Kingdom Doctrine. Beneran. Ini salah satu perusahaan di Raja Ampat yang kalau nginap seminggu di situ sama harganya dengan trip ke Israel. Iya. Dan kita coaching. Sesimpel orangnya, ini Buddha manajernya. Saya tidak punya latar belakang coaching. Waktu diminta saya langsung nomor telepon yang saya hubungi pertama Kak Abeng. Belajar. Makanya pemimpin adalah orang yang kemudian waktu kita sembuh, kita bisa melihat diri kita. Kemarin kita belajar kemarin malam kan. Bahwa bukan soal talenta yang paling penting. Banyak orang berhenti di talenta. Tuhan mau kita semakin berkembang. Karena kesetiaan yang dalam kitab Matius itu tentang talenta-talenta itu bukan berbicara setia itu menjaga saja. Setia itu korelasinya dengan apa? Mengembangkan. Jadi orang yang setia, orang yang baik adalah orang yang mampu untuk mengembangkan. Sebelum komunitas, please kembangkan dirimu. Kita belajar sama-sama. Kita coaching di perusahaan, wedding pun kita sebagai manajemen, terus kita masuk di dalam pemerintah, kita bikin acara sama-sama dengan pemerintah.
Kita bikin di acara kota, ini kurang lebih 200 orang volunteers. Apakah mereka semua dari rock? No, dari rock cuma 50, 150 sisa talentnya dari gereja-gereja lain. Ini festival Aminduk yang kita lakukan juga bersama-sama dengan pemerintah. Ini kita coaching waktu itu untuk karyawan-karyawan muslim dan sebagainya Bapak Ibu. Ini KPU kemarin. Untuk bikin event dan sebagainya. Yang saya mau bilang bahwa kalau kita tidak mulai dari kata cukup, kita akan terus mencoba untuk mencari-cari di luar. Coba bilang kiri kanan, stop sudah. Stop sudah. Cari di rumah sendiri. Iya. Jangan selalu jadi nomor 2 untuk lihat gereja lain punya. It's okay, kita mesti belajar dari gereja lain. Setuju, yang setuju boleh ngangguk. Iya, tapi jangan lupa kenalin kita punya sendiri. Ini saya langsung nanti di endorse berapa nih Pak? Mari sama-sama mulai dari situ. Mulai berkata cukup, oke, saya mau belajar sebenarnya rock itu seperti apa. Kekayaan yang ada di dalam seperti apa. Saya mau bilang ya, kalau kita ngerti kata motto saja, we help you to fulfill your destiny. Itu artinya kita harus punya sebuah kekuatan yang lebih untuk menolong orang. Yang lebih lagi kita harus pernah rasa ditolong. Kalau kita merasa paling kuat, gak bisa. Di Sorong sih selalu saya bilang begini, untuk bisa jangkau tanah Papua, Tuhan gak akan pakai GBI Rock saja. Bukankah Yesus berdoa untuk kita jadi satu? Yang jawab mesti siapa? Kita. So, untuk bangun komunitas, mari mulai dulu dari kata cukup, terus jadi pemimpin mulai dari kata sembuh. Kalau kita sembuh, kita mulai melihat banyak hal yang luar biasa di luar sana. Banyak nilai-nilai yang kita punya. Terus jangan sungkan untuk belajar sama yang lebih muda. Jangan sungkan. Saya belajar sama Louis, saya belajar juga sama David. Saya belajar juga sama Ko David, masih muda juga. Itu saja dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bukan satu hal yang kebetulan. Bulan kemarin, hampir 2 bulan kemarin, Tuhan ingatkan saya tentang satu hal ini, bicara tentang second account. Ada yang tahu second account? Siapa yang punya second account? Ya mostly memang pasti yang punya second account banyak kan Gen Z, lalu apalagi setelah Gen Z? Alpha gitu kan. Ya, kalau Bapak Ibu nggak punya second account berarti kayaknya Bapak Ibu salah workshop. Kecuali second account rekening ya, beda lagi. Oke. Ini beberapa waktu kemarin saya jadikan sebuah bahan diskusi di tengah pelayanan kami di Teens dan Youth di Mojokerto dan juga di Tulungagung. Karena ini menjadi sebuah fenomena. Betul ya? Dan begitu pentingnya peranan media sosial hari ini dengan bagaimana generasi ini berkomunikasi, dengan bagaimana generasi ini berinteraksi. Jadi jangan heran orang hari ini menemukan jodoh juga sudah bukan hal yang tabu lagi untuk menemukan jodoh di sosial media. Is that true? Ya kan? Yang ngangguk-ngangguk itu single. Oh enggak. Dan media sosial itu memang kasih kita ruang yang begitu besar untuk kita bisa mengekspresikan diri, untuk kita punya preferensi sendiri, ya kan? Hari ini, orang dulu preferensinya tuh sangat ditentukan apa yang muncul di televisi dan di koran, betul? Semua lagi di TV muncul badminton, se-Indonesia main badminton, betul? Tapi hari ini it's different thing. Orang bisa pilih apapun, mereka punya preferensi sesuai dengan yang mereka tonton. Bahkan saya punya keponakan masih 3 tahun, dia punya preferensi sendiri. Ya kan? Yang kita juga nggak pernah tahu. Nah, dan hari-hari ini perkembangan media sosial itu juga tentu memberikan banyak manfaatnya. Membuat kita punya koneksi, kita punya kreativitas lebih lagi, kita bisa belajar banyak hal. Tapi juga kita perlu waspada bagaimana
dalam prakteknya media sosial itu dipakai secara negatif. Kita lihat aja bangsa kita beberapa hari terakhir ini. Ya, you see bagaimana itu anak-anak muda dan semua bergeraknya lewat sosial media. Ya kan? Baik itu yang positif, negatif, dari semua postingan yang ada di sosial media beragam orang punya pendapatnya masing-masing, tapi semua bergerak juga startingnya dari sosial media. Ya kan? Sampai pada akhirnya menjadi sebuah hal yang hari ini, ya kita hari ini pun juga masih sedikit was-was saya tahu. Ya kan, ada di antara kita yang datang ke sini pun juga ada yang ragu bagaimana melihat kondisi, ya kan. Tapi kalau dilihat semua startingnya dari sosial media dan kita perlu sadar bahwa generasi yang hari ini kita layani adalah generasi yang mereka bertumbuh dan berkembang di eranya sosial media. Betul ya? Mereka berkembang dan ya bahasanya gini, mereka tuh digital native. Mereka lahir dan mereka sudah tahu dengan sosial media itu, either Facebook kayak, ya kan, Instagram atau yang sampai hari ini mostly generasi mereka pasti pakai TikTok, betul ya? Dan yang negatif pun juga masuk lewat sosial media. Ya, rekrutmen teroris mereka lakukan dari sosial media. Jangan heran. Oh ya, mereka brainwash lewat sosial media. Dan ini yang harusnya kita sebagai gereja, as a leaders, kita tahu ini. Dan hari ini saya mau menyempitkan kita kepada satu hal ini. Bicara tentang second account ini. Ya kan? Ini fenomena yang sedang terjadi di generasi kita hari-hari ini. Ragam alasan orang memiliki akun kedua di media sosial yang mostly ada yang akun pribadi, ada yang jadikan bisnis, ada yang dijadikan buat galeri karena Google fotonya penuh. Tapi juga ada yang punya akun kedua buat stalking, anybody? Tapi juga ini, akun kedua, kasih komen-komen yang julid. Ya. Ya kan? Saya ini ngajarin salah satu teman saya di gereja. Dia ini selama ini, dia tuh kritis banget. Cuman selalu pakai, dia seumuran sama saya. Cuman selalu pakai akun asli. Saya bilang, hati-hati udah bikin akun kedua, supaya kamu bisa komen yang julid-julid. Daripada kamu nanti punya nyawa hilang, saya lebih kaget kan. Jadi bikin akun kedua. Tapi itu, ada orang yang pakai akun kedua buat komentar-komentar supaya tidak dikenali, diketahui. Dan menurut sebuah penelitian dari Wood and Smith, sebenarnya ada 3 identitas di dalam internet itu. Jadi yang pertama itu real life identity, itu yang memang bahasanya gini, ini yang account pertama nih, first account. Nah, tapi juga ada pseudo-myth gitu ya. Nah itu yang mereka identitas aslinya mulai kabur, ya kan, bahkan sudah mulai menjadi palsu. Nah ini biasanya second account, gitu. Tapi juga ada yang udah paling ekstrim, namanya new identity atau anonymous. Ini yang memang mereka sengaja bikin account dan mereka enggak berusaha show up dirinya. Saya ingat sekali kalau di zaman-zaman saya dulu yang pakai Twitter dulu, ada yang paling terkenal di Indonesia namanya Pocong. Anybody know? Ada yang pernah tahu nggak? Pocong, ya kan? Tapi akhirnya kita tahu siapa dia. The real Pocongnya itu tahu ya kan? Akhirnya dia muncul dalam rupa aslinya. Tapi itu ada orang-orang yang pakai ini, dan ini yang sedang terjadi dengan perkembangan media sosial hari-hari ini. Kalau zaman saya aja nggak ada second account, nggak ada, ya udah itu aja akunnya kan. Tapi generasi yang di bawah kita, mereka sangat terbiasa dengan yang namanya second account, ya kan? Second account. Bahkan ada yang sampai punya akun ketiga, waduh macam-macam. Saya ini punya second account, akun kedua, akun ketiga isinya Rock Mojokerto, Rock Tulungagung. Saya lebih banyak posting di situ daripada di punya saya sendiri, ya kan? Tapi
Ini faktanya dan ini penelitiannya menunjukkan kayak gitu. Dan ada beragam alasan kenapa generasi hari-hari ini buat akun kedua. Di mana akun tersebut digunakan untuk sesuka hati. Supaya mereka bisa lebih bebas. Dan biasanya di akun yang pertama mereka akan posting sesuatu yang sudah terfilter, teredit. Sehingga akun pertama itu everything look positive and good. Betul? Ya kan? Jadi yang diposting yang sudah mulus, kinclong, shining, glowing, and shimmering. Itu. Tapi second account, ada. Yang positif ada, yang negatif ada. Dan saya tanya kepada teman-teman yang di YouTube, kenapa kok harus posting yang di second account? Bahkan di second account-nya biasanya postingannya 0. Enggak ada yang diposting. Tapi story-nya ya ampun sampai titik. Ya kan? Udah nggak tahu mau dilihat kayak gimana lagi. Tapi itu yang sedang terjadi. Dan sederhana aja gini. Kenapa mereka posting di second account? Mereka kasih lihat yang positif dan negatif. Karena gini. Mereka nggak dijudge apapun di second account. Is that true? Karena mereka bisa jadi diri mereka. Tanpa khawatir orang perlu judge. Kalau di first account, mereka harus atur sedemikian rupa yang tampil harus bagus sehingga semua orang harus like. Coba bayangin kalau ada orang komen di first account yang kita sudah filter, lalu komen, welek. Nah, udah tuh, hapus itu pasti. Tapi itu. Dan ini yang sedang terjadi di generasi hari-hari ini. Mereka mengatur itu semua supaya kebebasan ekspresi mereka itu enggak perlu dijudge. Dan ini yang menjadi kekhawatiran kita bahwa kenapa pada akhirnya mereka juga enggak mau ke gereja. Karena somehow, seringkali kita jadi orang yang paling pertama judge mereka. Is that true? Iya. Kok kamu posting gitu sih? Di sosial media. Nah, dan ini yang sedang terjadi. Sehingga pada akhirnya, percayalah, saya juga ngalamin. Semua anak youth yang punya second account pasti gak follow saya. Padahal saya gak ngejudge, saya juga gak ngeliat. Tapi itu. Mereka pingin gak ada judge, ya kan? Kadang-kadang mereka mungkin lihat mata saya yang lihat mereka, aduh jangan-jangan Luis lihat yang saya posting kemarin, kayak gitu kan? Padahal enggak. Tapi itu yang jadi kekhawatiran mereka hari ini. Makanya hari ini kita perlu kasih mereka pemahaman bahwa kita ini mereka itu seringkali hidup di dalam dua versi. Di dua versi. Tapi realitanya bahwa Tuhan itu melihat full account kita. Mau kamu punya akun 1, 2, 3, tapi percayalah bahwa dia Tuhan tahu semua full account kita. He knows everything about us. Makanya tadi Mazmur 139 tadi loh. Ya kan? Dia tahu pikiran kita. Dia tahu waktu kita berjalan, dia tahu waktu kita berbaring, bahkan dia tahu sebelum lidah kita mengeluarkan kata-kata, dia tahu. Dan ini yang kita perlu garis bawahi kepada generasi ini supaya mereka enggak perlu ketakutan, mereka enggak perlu khawatir bahwa dia itu invite us. He invite us to live real. Not perfect. Ya, cuman seringkali dengan segala sosial media yang ada nih, kita ini dituntut untuk semua serba perfect. Perfection. Ya. Sehingga kita pada akhirnya capek. Dan ketika kita nggak bisa deal with it, kita depresi. Ya. Kita stres. Dan begitu banyak hari ini generasi muda yang stres. Milenial yang stres. Makanya kita mesti tahu the truth.
God sees the real you. Tuhan tahu yang otentik dari setiap kehidupan kita. Tuhan tahu versi unedited kita. Dia tahu versi kita yang apa adanya, dia tahu. Dan percayalah bahwa God loves you as who you are, not as you pretend to be. Ya, itu yang Tuhan mau. Tapi juga kita perlu tahu bahwa ada bahaya kalau kita bermuka dua itu tadi. Ada bahayanya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di gereja rohani, di luar rohana. Ya kan? Dan percayalah bahwa secret sins grow in silence. Dosa-dosa tersembunyi tumbuh dalam sebuah keheningan dia. Tapi percayalah bahwa Tuhan panggil kita untuk tetap jadi terang. Amin. Dan kebenaran yang ketiga, Tuhan mau kita otentik. Tuhan mau kita yang orisinil kita. Dan percayalah bahwa Tuhan gak cari yang sempurna. Tapi dia cari orang-orang yang mau jujur dengan dirinya. Ya, kita sebagai pemimpin pun gitu. Jadilah pemimpin as a leader yang otentik. Kita bilang kalau kita lagi not okay, ya you have to say not okay. There's nothing wrong with it. Daripada kita berpura-pura, we pretend to be. Kita nggak perlu punya second account dengan Tuhan. He already knows everything about us. Dan percayalah, dalam segalanya itu, dia tetap memilih kita dan mengasihi kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. So, last, be real before God and others. Hari ini yang dibutuhkan generasi ini adalah orang-orang yang jadi dirinya apa adanya. Baik di sosial media maupun di kehidupan realita. Ingat ya, teladan ini, modeling, relationship dan intentional tadi loh. Keteladanan itu jadi hal yang penting. Baik di sosial media kita jadi real, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita jadi pribadi yang real. Jangan bersembunyi di balik segala kepura-puraan or even second account atau bahkan kita bersembunyi di sana. Percayalah bahwa Tuhan lihat semua akun kita. He knows our full account dan dia tetap buka tangannya bagi setiap kita. God bless you. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Bapak Ibu mesti mengerti bahwa kita sebagai leaders, saya berharap kita semua dapat menempatkan diri dari sebuah kacamata yang berbeda. Pembahasan hari ini adalah tentang 3 hal, baik itu family, komunitas maupun media. Ya, pertanyaan tadi oke lah ya, bagaimana nangani itu. Tetapi coba kalau kita mau lihat, dokter itu enggak pernah fokus sama batuknya. Dokter itu selalu fokus sama penyebabnya, akarnya apa. Ya, nah Bapak Ibu kita semua melayani generasi, ya pengamatan saya selama ini dan sampai terus saya pelajari, 3 hal ini menjadi sebuah dasar daripada pembentukan produk-produk yang dikeluarkan oleh anak-anak muda hari ini. Keluarga, ya, komunitas, media bahkan, apalagi Gen Alpha ini belum lahir udah punya medsos, ya, terima kebenaran yang pertama bukan dari orang tuanya, dari medsos. Lihat semuanya dia contoh semua dari medsos. Ya syukur-syukur kalau medsosnya benar, kalau enggak. Dan kita jujur kok, medsos yang enggak benar jauh lebih masif dibandingkan dengan medsos yang benar, saudaraku. Ya. Salah satu hal yang perlu saya ingatkan sore hari ini adalah sebuah pertanyaan yang ditanyakan Tuhan kepada Kain, saudaraku. Ya. Pak Gembala kemarin malam membahas tentang the way of Cain, itu adalah hati-hati. Ya, apa pertanyaannya Tuhan? Tuhan tanya gini, di manakah Habel adikmu? Apa penjawab daripada Kain, saudaraku? Am I my brother's keeper? Apakah aku penjaga adikku? Kalau Tuhan tanya sama kita, di mana itu anak mudamu yang hilang? Anak mudamu yang udah gak ke gereja, mungkin bikin onar dan lain-lain loh. Kita bisa punya banyak alasan loh.
orang yang jengkelkan dan ini dan itu ya. Pembunuhan pertama di dalam Alkitab adalah pembunuhan generasi, kita tahu ya, Kain membunuh Habel. Dan penyebabnya itu unik saudaraku, ya. Mereka itu mempersembahkan dengan caranya sendiri. Habel punya cara sendiri, Kain punya cara sendiri, saudaraku. Ini unik loh ya. Makanya kalau keluarga nggak beres, hasilnya seperti ini. Dosa orang tuanya satu, Adam dan Hawa. Masa maaf kata ya, orang tuanya benar gitu, masa satunya ke sana, sembayangnya satunya ke sini gitu kan, lucu kan. Ini menghasil kebingungan di dalam kehidupan keluarga, orang tua, saudaraku, parenting yang berantakan. Itu menghasilkan value yang membingungkan. Nah akhirnya dikatakan Habel mempersembahkan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kain ya mempersembahkan juga. Tapi Tuhan tidak berkenan. Dan kita tahu bahwa perkataan berkenan itu bukan karena produk. Waduh lebih enak masakanmu, bukan. Karena hubungan, saudaraku. Bahkan di dalam Ibrani dikatakan karena iman. Habel mempersembahkan persembahan yang berkenan atau disenang. Iman itu bukan cuma rasa percaya kan, iman itu hubungan. Saudara tidak mungkin punya iman yang kuat sama Tuhan kalau hubungan saudara tidak kenal Tuhan secara pribadi. Ya, ketika saudara tidak kenal Tuhan secara pribadi. Dan bayangin Tuhan itu begitu baiknya kalau saudara baca di dalam Kejadian 4. Sebelum Kain itu membunuh Habel, Tuhan udah ngingetin. Ya. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan ngalamin sukacita. Tapi kalau wajahmu muram, ya, itu kejahatan udah mengintip di depan pintu. Tuh, Tuhan udah ingetin saudaraku. Dan kemudian dibawa itu adiknya pergi ke padang, dibunuh saudaraku sana. Dan kemudian Tuhan nanya, di mana adikmu Habel? Nah seharusnya pertanyaan ini saudaraku, ini adalah sebuah pertanyaan yang sama menurut saya. Tadi Pastor Peter Tanci membahas tentang Yohanes 21. Ya, Yohanes 21 itu adalah pasal-pasal terakhir sebelum masuk ke kisah para rasul. Apa pertanyaannya Tuhan Yesus kepada Petrus, saudaraku? Peter, do you love me? Tuhan, iya Tuhan. Aku dengan senang hati kamu tahu. Tuhan tidak ngomong gini, oh sembahlah aku, kasih perintah. Enggak. Dia kata, feed my lamb. Gembalakanlah domba-dombaku. Wow, saudaraku. Tuhan bicara jeritan generasi. Yang saudara dan saya ada di sana, saudaraku. Rasul Paulus pun mengatakan yang sama dalam bahasa yang berbeda. Dia mengatakan, I am a debtors. Aku adalah orang yang berhutang. Hutang sama siapa? Pertama sama Tuhan pasti. Tapi yang kedua dia ngomong gini, kepada orang Ibrani dan khususnya kepada orang-orang Yunani. Sebab dia panggilannya bukan kepada orang-orang Yahudi. Nah sama saudara dan saya adalah orang-orang yang berhutang kepada generasi ini. Nah setiap masalah, coba lihatlah. Ya, semua masalah dimulai dari rumah. Pak, anaknya baik Pak, di rumah luar biasa. Kemarin kita dengarkan yang demo itu kan, anak saya tidak pernah keluar rumah Pak, di rumah aja. Tapi ketika ditempel ditangkap polisi. Gara-gara apa? Gara-gara temannya. Gara-gara apa? Terima medsos, ajakan untuk demo dan lain-lain. Kok bisa Pak ya? Iya karena ketemu anak-anak yang berantakan di rumahnya. Nah, tadi Peter juga mengatakan dengan jelas kan. Tadi juga Louis katakan hati-hati. Kita orang tua harus tahu dengan siapa anak kita bergaul. Nah sama, Anda dan saya leaders. Anda tahu nggak leaders di bawah Anda itu bergaul sama siapa? Jadi saya membawa saudara untuk mengenai kepada pola pikir yang lebih tinggi, ya dibandingkan cuma gimana cara skorsing, gimana cara ini, ya silakan lah karena tiap gereja punya aturan masing-masing, ya. Tapi yang jelas dibedakan yang dosa dan yang tidak dosa, yang amoral dan yang enggak itu bisa diatur. Tetapi mari ya 3 hal ini kita bawa pulang, iya ya. Berarti saya mesti benahin keluarganya, gimana? Oh dipulihkan sama orang tuanya, oh dipulihkan dirinya. Terus diajar berkomunitas dengan baik. Bahkan dia harus jadi garam, jadi terang.
Kalau dia ketemu dengan komunitas yang kurang baik, dia yang jadi influencer, bukan dia yang terkena influenza, saudaraku ya. Dan yang ketiga yaitu masuk ke dalam medsos media loh. Gereja juga harus pelan-pelan mulai menghasilkan produk-produk yang mungkin cuma kita enggak punya alat kok, udah semua pegang handphone kok. Ya, kalau foto aja selfie rajin saudaraku, tapi suruh bikin konten susahnya minta ampun ya. Dan tolong juga para rekan-rekan pemimpin bikin konten-konten yang berguna. Jangan cuma makan di mana, foto di mana, pamer, pergi ke mana, foto, pamer. Saudaraku, generasi di bawah Anda nggak perlu itu. Ya, nggak perlu itu. Ya, sometimes mungkin kita cuma foto pemandangan, kasih ayat, wih tapi orang yang baca kayak disiram air, saudaraku. Ya, itu saya itu aja. Thank you.